Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1130 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1130 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Robin segera bertemu dengan Jaguar Disal, Vivi yang memberi tanda X di foto Luffy agar bajak laut topi jerami mengetahui keberadaannya, Raja baru Elbaf yang merupakan saudara Loki, dan juga soal senjata terkuat Dewa Nika yang sudah siap untuk digunakan. Cerita dimulai dengan menampilkan diskusi antara sebagian kru bajak laut topi jerami dengan para raksasa di kapal bajak laut Jane Warrior. Karena pencarian Luffy dan 5 kru lain di sana tidak ada hasil, bahkan Jinbei pun sudah meminta para hiu untuk ikut mencari, maka mereka pun memutuskan untuk langsung ke Elbaf saja. Robin, Franky, Brook, dan Jinbei yakin bahwa Luffy dan kawan-kawan dalam keadaan baik-baik saja di Pulau Elbaf. Dory dan Brogy pun setuju untuk itu, maka mereka pun segera mempercepat pelayaran menuju ke Pulau Elbaf. Berhubung kini mereka akan memasuki negeri para raksasa itu, maka sebentar lagi fokus cerita secara garis besar akan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, fokus cerita pada kelompok Luffy, dan kedua, fokus cerita pada kelompok Robby. Sebelum bertemu kembali, kedua kelompok itu akan melewati petualangan seru mereka masing-masing. Untuk kelompok Robin, ketika mereka mendatangi Elbaf, mereka akan langsung bertemu dengan orang-orang penting, yaitu Jaguar Diesel yang merupakan tokoh berpengaruh di Pulau Elbaf, dan juga si pria misterius yang muncul berupa siluet saja dalam akhir chapter 1124. Beralih ke kelompok Luffy, setelah keluar dari ruangan Road, mereka melihat segala sesuatu berukuran besar di sana. Ruangan Road berada di dalam sebuah kastil raksasa yang terletak di tengah pegunungan bersalju. Di sana pun ada jembatan panjang yang terhubung ke sebuah pohon besar yang sangat tinggi. Pohon besar itu adalah pohon Yggdrasil yang asli. Di bagian bawah jembatan pun terdapat hutan yang berisikan serigala-serigala berukuran besar. Di jembatan itu, tiba-tiba muncul dua orang raksasa, sehingga kelompok Luffy pun segera bersembunyi. Dua raksasa itu adalah Goldberg dan Gear, kru Hajrudin dalam kelompok bajak laut New Giant Warrior. Tanpa Luffy ketahui, sebenarnya orang-orang ini terhitung bawahannya, karena mereka tergabung di dalam aliansi armada besar bajak laut topi jerami. Selain dua raksasa itu, ada pun burung hantu bernama Piper, yang merupakan peliharaan dari Gear. Sambil berjalan menyusuri jembatan, kedua orang itu pun berbicara tentang Road. Dari percakapan mereka sudah tahu aksi buruk Road dalam mengambil orang random dari lautan untuk ditahan. Road sering memanfaatkan peraturan di Elbaf tentang orang luar yang masuk tanpa izin adalah ilegal. Jadi ketika dia menculik orang dari lautan memakai bantuan burung gagaknya, orang-orang itu terhitung telah masuk tanpa izin, sehingga Road bisa dengan bebas menahan mereka. Gerd membenci Road dan menganggapnya sebagai raksasa aneh. Gerd bahkan bingung mengapa Hajrudin mau merekrut orang seperti itu. Tapi Gold berkata bahwa alasan Road direkrut karena dia memiliki keahlian hebat sebagai seorang navigator. Sesampainya mereka di depan pintu kastil, mereka pun mengetuk pintu. Saat itulah kesempatan bagi kelompok Luffy untuk segera melintasi jembatan tanpa ketahuan. Tiba-tiba Luffy bilang dia merasakan sesuatu. Menurut Luffy, Zoro dan Sanji pun pasti bisa merasakan itu juga. Bahkan Luffy telah merasakan itu sejak masih dalam negeri Lego, sehingga dia menjadi sangat penasaran. Ada semacam teriakan dari seorang pria kuat di suatu tempat. Untuk menjawab rasa penasarannya, Luffy akan pergi mencari ke arah sumber teriakan itu. Sanji pun bilang dia akan tetap bersama kelompok dan dia juga akan menahan Zoro jika si pendekar pedang itu mau mengikuti Luffy. Sanji punya alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Dia tidak mau Zoro masuk hutan karena Zoro akan tersesat dan membuat mereka semua menjadi repot. Luffy pun setuju. Dia lalu melompat sendiri ke hutan sedangkan para kru lain tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum kita mengetahui siapa sebenarnya yang dirasakan oleh Luffy itu, cerita terlebih dahulu beralih kembali ke kapal bajak laut Jane Warrior. Di sana mereka telah menerima koran terbaru. Ada suatu berita yang menarik perhatian para raksasa. Berita itu mengatakan bahwa bajak laut Jane Warrior menyerang Pulau Egghead. Hal itu tentu suatu kebohongan, tapi seperti yang kita tahu, begitulah koran Morgan.
Times. Robin juga membacakan berita tersebut dengan lebih lengkap untuk mereka, karena koran itu terlalu kecil untuk para raksasa. Dalam berita dikatakan bahwa bajak laut Giant Warrior aktif kembali setelah 100 tahun, dan mereka pun membantu Yonko Luffy si topi jerami untuk membakar Pulau Egghead. Kedua kapten dalam bajak laut Giant Warrior itu pun mengalami kenaikan bounty. Kini masing-masing memiliki harga kepala senilai 1,8 miliar berry. Kemudian, berita menarik lain adalah soal kematian Vegapunk. Seperti yang bisa kita duga, Morgans menyalahkan Luffy atas hal tersebut. Dia membuat berita bahwa Luffy lah yang menghabisi sang ilmuwan jenius itu. Ketika Robin melihat foto Luffy yang diambil di Pulau Egghead, dia merasa aneh, sebab pada bagian lengan Luffy dalam mode Gear 5 ada tanda X yang menarik perhatian. Robin bisa memahami bahwa ada yang janggal di sana. Bila kita melihatnya, tanda X itu sama seperti tanda ketika bajak laut topi jerami sedang bersama dengan Vivi. Maka tanda X di foto Luffy di koran Morgans adalah ulah dari Vivi. Mungkin sebelum Morgans mencetak koran baru, Vivi mencoret foto asli Luffy di bagian tangan untuk memberi tanda X, sehingga ketika Morgans mencetak koran dengan mengambil foto tersebut, otomatis semua salinan foto itu yang dicetak di koran menampilkan tanda X yang sama. Apa sebenarnya tujuan Vivi melakukan hal tersebut? Vivi ingin mengirim kode kepada kru bajak laut topi jerami yang pernah berpetualang bersamanya dulu. Maksud dari tanda X tersebut adalah Vivi masih hidup, sebab kabar terakhir yang publik tahu tentang dirinya adalah dia menghilang di Marijoy. Vivi ingin bajak laut topi jerami tahu bahwa dia berada di markas Morgans, karena secara logis mustahil Vivi bisa memberi tanda X di koran jika dia tidak berada di tempat percetakan koran itu. Kode seperti ini pasti bisa dimengerti oleh Nami dan Sanji, tapi sayang untuk sekarang mereka masih belum membaca koran terbaru. Di atas kapal bajak laut Giant Warrior, para raksasa pun membicarakan hal-hal yang menarik dengan kelompok Robin. Di sana Dory berkata dia tidak menyangka Luffy sekarang telah menjadi bajak laut yang setara dengan sang si rambut merah. Lalu Brogy bilang sepertinya ada junior mereka yang juga menjadi bawahan Luffy. Sang junior itu bernama Hajrudi. Kasih pun menjelaskan beberapa waktu lalu Hajrudin sebenarnya mau ikut menjemput Dory dan Brogy, namun karena ada masalah di Elbaf, maka hanya para senior saja yang ikut pergi. Masalah di Elbaf ditimbulkan oleh Pangeran Loki. Sang pangeran itu menghabisi Raja Elbaf yang bernama Raja Harald yang merupakan ayahnya sendiri. Kini dia pun disebut sebagai pangeran terkutuk. Tujuan Loki melakukan hal itu agar dia bisa mengklaim buah iblis legendaris yang diwariskan di keluarga kerajaan, dan dia pun kini telah mengonsumsi buah iblis itu. Pihak Elbaf telah menahan Loki atas perbuatannya, tapi karena dia terlalu kuat, beberapa waktu lalu dia hampir lepas, sehingga seluruh pasukan Elbaf harus bertindak bersama-sama untuk menahan amukan sang pangeran itu. Franky pun terkejut ketika mengetahui bahwa ada raksasa sekuat itu di Pulau Elbaf. Kembali ke tempat Luffy, dia sudah menemukan sumber dari orang kuat yang dia rasakan. Tak lain orang itu adalah Loki yang dirantai di pohon Yggdrasil. Loki memiliki desain karakter yang sangat keren, jauh berbeda dengan siluet yang dulu pernah muncul. Loki dan Luffy pun berinteraksi. Saat Loki bertanya, Luffy memperkenalkan diri dan berkata bahwa dia adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Ketika Luffy balas bertanya, Loki juga menjelaskan bahwa sekarang mereka sedang berada di Elbaf, dan dia juga memperkenalkan dirinya. Loki mengaku sebagai dewa matahari dan berniat untuk menghancurkan dunia. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari karakter Loki ini. Sudah pasti dia sangat kuat karena bisa mengalahkan Raja Elbaf tanpa buah iblis, sebab Loki membunuh Raja Elbaf sebelum mendapatkan buah iblis yang dia incar. Dia memiliki fisik luar biasa dan ahli dalam haki, serta pengguna senjata yang hebat, sehingga sekelas Raja Elbaf pun bisa dia kalahkan. Namun, tentu kekalahan Raja Elbaf juga dipengaruhi faktor umurnya yang sudah tua, sehingga kekuatannya tidak prima lagi. Sekarang, Loki telah mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris. Kekuatannya tentu telah meningkat berkali-kali lipat. Loki yang kini ditahan menandakan dia dimusuhi oleh pihak Elbaf, jadi dia tidak menjadi raja baru usai kematian Raja Harald. Menarik untuk membahas siapa kira-kira Raja Elbaf yang baru sekarang. Nama dari sang raja baru di Elbaf ini akan diambil dari nama mitologi juga, antara Odin atau Thor. Loki diperlihatkan memiliki senjata di punggungnya. Senjata itu berupa sebuah kapal. Nah, senjata Loki ini masuk dalam jajaran 12 Saijo Owazamono. Perlu kita ingat bahwa tidak semua Saijo Owazamono berbentuk sebuah pedang, karena Murakumo Giri milik Shirohige pun berbentuk sebuah tombak. Yang penting Saijo Owazamono ini adalah merupakan senjata tajam, sehingga kapak Loki juga bisa menjadi salah satunya. Pasti akan menarik ketika karakter Loki ini dieksplorasi lebih dalam lagi, karena banyak misteri besar dari karakter tersebut
tersebut. Niatnya untuk menghancurkan dunia pun akan membawa konflik besar dalam cerita. Dia pasti akan memulai aksinya dari Elbaf, sehingga masalah besar akan terjadi di negeri para raksasa itu. Namun semuanya pasti bisa teratasi karena ada Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika yang asli. Loki hanyalah dewa palsu yang tidak akan menang dari Luffy. Terakhir, dalam chapter ini kita bisa melihat pohon Yggdrasil secara utuh. Pohon itu memiliki lapisan tengah di mana terdapat kastil di sana. Terlihat juga ada sebuah pedang besar yang menancap sampai ke tanah. Berhubung Dewa Nika diketahui memegang senjata berupa pedang dan tombak, maka sepertinya pedang besar di Elbaf itu adalah milik sang Dewa Nika. Nika bisa berubah menjadi raksasa yang berukuran sangat besar, sehingga bukan hal mustahil untuk menggunakan pedang besar itu. Akan ada momen pertarungan di mana Luffy mengambil pedang besar itu dan menggunakannya. Selain itu, dengan kekuatan imajinasi Nika juga, pedang raksasa itu bisa diubah ukurannya sesuka hati dan bisa dibuat seukuran pedang normal. Mekanisme dari pedang Nika ini sama seperti tongkat Son Gokong yang bisa menjadi kecil dan juga bisa menjadi sangat besar, bahkan seukuran raksasa. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1130. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.